Shalom, salam sehat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semuanya. Kita bertemu lagi di dalam channel YouTube HKBP Pangkal Pinang yang senantiasa setia untuk melayani saudara dalam pelayanan firman Tuhan, renungan pagi dan malam. Di saat ini, pagi hari yang indah ini, kita akan angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Bersatu di dalam doa. Bapa kami, Bapa yang baik, di saat ini kami mencari wajah Tuhan lewat ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau curahkan kuasa Roh Tuhan, agar hati kami diterangi oleh firman-Mu, agar hati kami juga membawa hidup kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu, yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, kita akan membacakan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat 5. Demikianlah dikatakan firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita merasakan hidup kita ini adalah semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan, maka tak henti-hentinya lidah ini, roh kita ini bernyanyi, bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa yang boleh kita nikmati di dalam hidup ini, itu semata-mata oleh karena Tuhan memberikan kasih-Nya. Saudara-saudaraku, inilah yang kita lihat di dalam renungan kita pagi hari ini, di mana Daud menegaskan agar kita senantiasa bernyanyi bagi Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, saudaraku, musuh-musuh Daud
tidak bisa dia kalahkan. Namun kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan bangsa Israel, maka musuh-musuh bangsa Israel ditaklukkan, dikalahkan dengan kekuatan dari Tuhan. Allah bangkit melawan segala musuh-musuh bangsa Israel. Sebagaimana dikatakan di dalam renungan kita ini di ayat 2. Allah bangkit, maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Jikalau sudah Allah bangkit, pasti saudaraku, segala musuh-musuh kita akan dijatuhkan. Jikalau Allah bangkit di dalam persoalan kehidupan kita, tidak ada satupun masalah atau persoalan yang tidak dapat terselesaikan atau yang tidak dapat untuk kita atasi. Saudara, Daud merasakan di dalam kehidupannya sungguh besar karya Tuhan diterima oleh bangsa Israel. Maka dia mengajak para umat atau orang-orang Israel agar senantiasa bernyanyi. Sebagaimana disuarakan dalam renungan kita di pagi hari ini. Bernyanyilah, bermazmurlah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, lewat renungan kita di pagi hari yang indah ini, apakah yang menjadi alasan kita untuk bernyanyi, untuk bermazmur di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, ada seorang ahli bahasa yang bernama Otto Jespersen berkata, manusia mencurahkan isi hatinya dengan nyanyian jauh sebelum ia bisa mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata. Itu dia katakan. Karena lewat nyanyian di sana kita mengungkapkan, menyampaikan isi hati kita. Bahkan lewat firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, saudaraku, kita bernyanyi di hadapan Tuhan karena Allah telah berkarya di dalam hidup kita. Karena Allah telah bertindak di dalam kehidupan kita. Allah melalui anaknya Yesus Kristus rela mati, tersalib untuk mengampuni dosa kita. Dia telah menyelamatkan hidup kita. Dan bahkan saudaraku, hingga pada saat ini juga kita merasakan Tuhan masih bekerja dalam kondisi kita. Inilah yang menjadi sebuah alasan dalam hidup kita mengapa kita harus bernyanyi. Karena di dalam nyanyian itu, saudaraku, kita merasakan Tuhan menyapa kita. Kita mengingat kisah tembok Jeriko, di mana bangsa Israel mengelilingi tembok Jeriko. Pada hari yang ke-7, mereka bersorak-sorak, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Atas sorak-sorai mereka di hadapan Tuhan, maka tembok Jeriko dirubuhkan. Ternyata saudaraku, lewat nyanyian kita atau sorak-sorai kita di hadapan Tuhan, mengagungkan, mengakui segala karya Tuhan,
maka di sana ada sebuah peristiwa yang dahsyat, yaitu Allah berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan juga ada orang yang mengatakan di mana jikalau kita bernyanyi kepada Tuhan, maka mampu untuk mengubah pola pikir kita atau mengubah hati kita. Hal ini dapat kita rasakan, Bapak Ibu, ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, maka lewat lagu itu atau lewat nyanyian itu kita dikuatkan. Ada seorang yang bersaksi, jemaat kita, saudaraku. Lebih 2 bulan dia terbaring karena dia sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Saudara kita ini sembuh dari penyakitnya. Waktu itu kami pergi kunjungan ke rumah saudara kita ini. Dia mengatakan, tiada hari aku bernyanyi. Itu dia katakan. Karena lewat nyanyian itu aku merasakan Tuhan dekat. Lewat nyanyian itu aku merasakan karya Tuhan. Karena nyanyianku itu adalah doaku, seruanku. Lewat nyanyian itu dia rasakan ada sebuah kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudaraku, dia telah sehat. Hal ini juga mengajak kita dalam kehidupan kita. Orang yang sungguh-sungguh bernyanyi di hadapan Tuhan, maka dia akan mendapat kekuatan. Inilah yang mau Tuhan katakan lewat hidup kita, saudaraku. Ternyata jikalau kita bernyanyi, maka ini yang kita dapatkan. Tubuh kita mengeluarkan sebuah hormon yang mengurangi kecemasan dan stres. Itu menurut orang-orang pintar yang mengatakannya. Sejumlah studi yang telah mempraktekkan dalam hidupnya. Saat ini Tuhan mengajak saya, mengajak saudara, bernyanyilah, bermazmurlah, nyatakanlah karya terbesar Tuhan dalam hidup kita. Karena lewat nyanyian, Tuhan menjamah hati kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan memberikan pengharapan buat kita. Jadikanlah nyanyian hidup kita ini, atau nyanyian dalam napas kehidupan kita ini, menjadi sebuah gaya hidup kita. Mari saudaraku, senantiasalah memuji dan memuliakan Tuhan. Karena di sana engkau mengakui segala karya Tuhan. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Di
Pimpin dan tuntunlah hidup kami ya Tuhan, agar kami senantiasa bernyanyi bersyukur di hadapan Tuhan, karena kasih-Mu tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, buat hari yang indah ini, biarlah kiranya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Yesus memberkati. Shalom. So